akan masuk ke pertemuan kedua tentang percobaan fotosintesis. Yang pertama ini ada percobaan Ingenhousz, di mana pada percobaan Ingenhousz ini kita membutuhkan objeknya yaitu tanaman hydrilla. Tanaman hydrilla verticillata. Ini adalah tanaman air yang sering kita jumpai di akuarium, jadi cukup mudah untuk mendapatkan tanaman ini. Kemudian tanaman hydrilla ini kita masukkan ke dalam gelas, ya, dalam gelas beker gelas. Kemudian di atas tanaman hydrilla ini kita tutup dengan corong dalam kondisi terbalik. Kemudian di ujung corong itu kita tutup dengan tabung reaksi. Nah, rangkaian percobaannya seperti ini kurang lebih. Ini ada tanaman hydrilla dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian ditutup dengan corong. Di ujung corong kita pasang tabung reaksi. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaian percobaannya. Kemudian rangkaian percobaan ini kita letakkan pada tempat yang terkena cahaya matahari langsung, dan kita amati beberapa menit kemudian. Nah, ternyata setelah diamati dari dalam rangkaian percobaan ini, dari corong ini, ya di sini akan muncul gelembung-gelembung udara yang akan berkumpul di ujung tabung reaksi. Nah, ternyata setelah diteliti, gas yang terkumpul pada ujung tabung reaksi ini adalah gas oksigen. Jadi kesimpulan dari percobaan Ingenhousz ini adalah bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Percobaan yang kedua adalah percobaan SAF, di mana pada percobaan SAF ini yang kita butuhkan pertama itu adalah tumbuhan, ya. Tumbuhan, kemudian pada saat pagi hari kita tutup daunnya, sebagian daunnya, bisa menggunakan kertas karbon atau aluminium foil. Kemudian pada saat siang hari atau sore harinya, daun yang sudah ditutup oleh aluminium foil ini kita petik, kemudian kita buka aluminium foil atau kertas karbonnya, dan kita rebus di dalam air yang mendidih. Nah, tujuannya apa? Ternyata dimasukkannya daun ini ke dalam air yang mendidih atau direbus itu adalah untuk mematikan sel daun. Nah, selanjutnya daun yang sudah direbus tadi dimasukkan ke dalam alkohol. Nah, tujuan dari pelarutan daun ke dalam alkohol ini adalah pemasukan daun ini adalah untuk melarutkan klorofil. Selanjutnya, daun yang sudah dimasukkan ke dalam alkohol itu ditetesi dengan larutan Lugol. Tujuannya adalah untuk menguji adanya amilum. Jadi, kesimpulan dari percobaan SAF ini, ternyata daun yang tidak ditutupi dengan kertas karbon ini setelah ditetesi dengan larutan Lugol, dia terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Sementara bagian daun yang tertutup ketika ditetesi dengan larutan Lugol tidak terjadi perubahan warna. Artinya, bagian daun yang ditutupi kertas karbon ini pada bagian tersebut tidak terjadi fotosintesis, sehingga tidak dihasilkan amilum. Sementara pada bagian daun yang tidak tertutup, ini kan terkena sinar matahari, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung, dan pada bagian ini dihasilkan amilum. Selanjutnya percobaan yang ketiga, Engelmann, di mana Engelmann ini menggunakan objek percobaannya yaitu berupa ganggang hijau spirogyra. Di mana ganggang hijau spirogyra ini dia mempunyai kloroplas berbentuk spiral seperti ini. Nah, kemudian dia menggunakan bakteri aerob. Ini adalah bakteri. Jadi ganggang hijau dan juga bakteri aerob ini berupa objeknya diletakkan di bawah mikroskop, jadi mengamatinya di bawah mikroskop. Nah, kemudian pada bagian ganggang hijau tertentu itu disinari oleh cahaya. Nah, ternyata setelah diamati, bakteri aerob ini banyak berkumpul pada bagian kloroplas yang disinari oleh
cahaya biru dan juga merah. Jadi kesimpulannya, ternyata cahaya biru dan merah ini adalah cahaya yang optimal digunakan untuk fotosintesis. Ya, jadi selain membutuhkan cahaya, fotosintesis juga memerlukan kloroplas. Selain itu, fotosintesis juga menghasilkan oksigen, terbukti dari banyaknya bakteri aerob yang berkumpul pada bagian kloroplas yang melakukan fotosintesis. Paling baik itu pada sinar biru dan juga merah. Di sini paling banyak bakteri berkumpul. Nah, di sini paling banyak terjadi fotosintesis dan banyak dihasilkan oksigen. Selanjutnya kita akan bahas fotosintesis pada berbagai macam tumbuhan. Yang pertama adalah pada tanaman C3. Tadi kan sudah dibahas sedikit yang mengenai tanaman C3. Itu artinya senyawa pertama kali yang terbentuk pada siklus Calvin mengandung 3 atom C, yaitu berupa PGA atau asam fosfobenzin. Kemudian yang terjadi tadi pertama kali CO2 atau karbon dioksida diikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, tanaman C3 ini umumnya merupakan tanaman difofil. Dan siklus Calvinnya atau reaksi gelapnya terjadi pada mesofil daun, yaitu di jaringan kalisari dan juga di jaringan squamous. Ini contoh-contoh tanaman C3. Kemudian pada tanaman C3 ini ada beberapa kelemahannya, yaitu pada tumbuhan C3 akan lebih sering terjadi namanya fotorespirasi, di mana fotorespirasi ini adalah respirasi karena adanya cahaya. Jadi tumbuhan akan lebih banyak mengikat oksigen dibandingkan dengan karbon dioksida ketika kandungan karbon dioksida di udara itu rendah. Dan ini biasanya terjadi ketika udaranya panas dan kering, sehingga sebagian stomatanya tertutup. Nah, kemudian kerugian dari fotorespirasi ini, ketika tumbuhan lebih mengikat oksigen dibandingkan karbon dioksida, ini tidak dapat menghasilkan glukosa dari proses fotosintesis. Nah, ini adalah ketika kandungan karbon dioksidanya rendah, enzim Rubisco lebih banyak mengikat oksigen sehingga fotosintesis menjadi kurang efektif. Dengan demikian, tanaman C3 ini lebih adaptif pada lingkungan dengan kadar karbon dioksida yang tinggi. Selanjutnya ada tanaman tergolong ke dalam tanaman C4. Nah, karena apa? Karena senyawa yang pertama kali dibentuk pada siklus Calvin itu mengandung 4 atom karbon, yaitu berupa senyawa oksaloasetat atau disebutnya OAA. Asam oksaloasetat. Nah, pada tanaman C4, karbon dioksida pertama kali difiksasi bukan oleh enzim Rubisco atau oleh RUBP, tapi diikatnya oleh PEP atau fosfoenolpirufat dengan bantuan enzim PEP karboksilase. Dan tanaman C4 umumnya adalah tanaman monokotil umumnya kebanyakan. Dan juga siklus Calvin atau reaksi gelapnya terjadi di 2 tempat. Yang pertama terjadi di selubang pembuluh dan juga di mesofil. Atau fotosintesisnya terjadi di 2 tempat, tapi siklus Calvinnya terjadi di sel selubang pembuluh. Nah, ini adalah gambar anatomi pada daun tanaman C4. Dimana ini adalah sel mesofilnya, dan ini adalah selubang berplasmodium tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus. Ini perbandingan tanaman antara daun tanaman C3 dan C4 dari struktur anatominya seperti ini. Ini pada tumbuhan C3 terjadinya di mesofil, menjadi mesofil fotosintesisnya, sementara pada tanaman C4 selain di mesofil juga terjadi di selubang pembuluh. Ya, ini adalah mekanismenya bagaimana proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman C4. Yang pertama ini di mesofil, di sel-sel mesofil, enzim PEP karboksilase itu akan mengikat karbon dioksida oleh
Ya, karbon dioksida diikat oleh fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim EP karboksilase, diubah menjadi oksaloasetat dengan 4 atom karbon sehingga dikatakan tanaman C4. Kemudian dari oksaloasetat ini akan diubah menjadi malat. Malat kemudian diubah menjadi pirufat dengan melepaskan karbon dioksida. Nah, piruvatnya akan digunakan kembali untuk membentuk fosfoenol pirufat. Sementara karbon dioksida yang dilepaskan itu akan masuk ke dalam seludang pembuluh, di sini sel seludang pembuluh, kemudian melanjutkan siklus Calvin atau reaksi gelap di sini untuk menghasilkan gula. Dan gulanya nanti akan diangkut oleh jaringan ini. Dapat satu dari. Nah, jalur fotosintesis pada tanaman C4 ini dikenal dengan nama jalur Hertzsprung. Keuntungannya dari tanaman C4 ini, fosfoenol pirufat atau VC sangat lemah berikatan dengan oksigen. Nah, ini berarti bahwa mekanisme ini dapat menekan terjadinya fotorespirasi sekaligus mampu menangkap lebih banyak karbon dioksida sehingga lebih banyak fotosintesis yang terjadi sementara fotorespirasinya rendah. Jadi lebih efektif tanaman C4 kalau untuk di tempat yang kering. Jadi fiksasi karbon dioksida pada tumbuhan C4 berlangsung dalam 2 langkah. Yang pertama, karbon dioksida diikat oleh fosfoenol pirufat, diubah menjadi oksaloasetat, oksaloasetat menjadi malat, malat menjadi pirufat dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang kedua ini akan masuk ke dalam seludang berkas pembuluh, kemudian melanjutkan siklus Calvinnya. Jadi seludang pembuluh yang kedua. Nah, proses perubahan dari karbon dioksida kemudian menjadi oksaloasetat, malat dan juga pirufat ini terjadinya di sel-sel mesofil. Nah, sementara yang kedua, karbon dioksida yang sudah dilepaskan dari proses pertama tadi akan diikat kembali oleh RUPP, diubah menjadi PGA. Ini merupakan siklus Calvin, terjadinya di seludang pembuluh. Nah, dengan adanya dua proses ini, maka energi yang digunakan untuk fiksasi atau peningkatan karbon dioksida itu akan lebih besar, yaitu kurang lebih memerlukan 30 molekul ATP untuk pembentukan 1 molekul glukosa. Sedangkan pada tumbuhan C3 itu hanya memerlukan 18 molekul ATP karena fiksasi karbon dioksidanya hanya 1 tahapan. Tetapi, besarnya kebutuhan ATP pada tanaman C4 itu sebanding dengan hasilnya, sebanding dengan hasil produksi glukosanya. Karena pada tanaman C4 dia mampu menekan laju fotorespirasi dan memperbanyak laju fotosintesisnya. Oleh karena itu, tumbuhan C4 ini efektif, dikenal efektif dalam fotosintesis. Terutama dalam kondisi panas dan juga di daerah tropis, dia akan lebih efisien menggunakan karbon dioksida dibandingkan dengan tanaman C3. Sekaligus untuk meningkatkan hasil fotosintesis. Nah, hal ini dapat dilihat pada saat produksi gula tebu dan jagung yang meningkat pada saat musim kemarau. Ini adalah contoh-contoh dari tanaman C4. Yang terakhir adalah tanaman CAM, singkatan dari crassulaceae acid metabolism atau metabolisme asam crassulaceae. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang proses fotosintesis pertama kali yang diamati itu pada tumbuhan crassulaceae atau tumbuhan sukulen yang dia tuh hidup di daerah ekstrim seperti di gurun pasir. Nah, golongan tumbuhan sukulen ini pada jaringan mesofilnya atau daging daun itu tebal untuk menyimpan air. Contohnya seperti nanas, kaktus, dan lain-lain. Nah, pada tanaman sukulen ini, terutama hidup di daerah xerotik atau daerah kering, nah dia mempunyai adaptasi tersendiri terhadap laju fotosintesisnya.
Karena pada saat siang hari itu kan sangat panas, sehingga stomakannya akan menutup pada siang hari. Untuk apa? Untuk mengurangi pengeluaran. Dan pada saat malam hari dia akan terbuka untuk menyerap karbon dioksida. Nah, untuk proses fotosintesisnya, mekanismenya hampir sama seperti tanaman C4. Hanya saja, jalur Hexletnya tadi terjadi pada saat malam hari dan siklus lautnya saat siang hari. Tapi untuk laju fotosintesis pada tanaman cair ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tanaman C3 dan juga tanaman C4. Ini adalah perbandingan mekanisme fotosintesis pada tanaman C4 dan juga tanaman C5. Yang membedakan adalah waktunya. Kalau tanaman C4 itu peningkatan karbon dioksida yang pertama terjadi saat malam hari, karena pada saat siang hari samarnya tertutup, sehingga karbon dioksida tidak bisa masuk. Dan siklus haltingnya baru terjadi pada saat siang hari. Ini adalah tabel perbandingan antara tanaman C3, C4, dan juga C. Nah, silakan dipelajari kembali mengenai fotosintesis, kemudian percobaan-percobaan serta perbedaan fotosintesis pada masing-masing kelompok tanaman C3, C4, dan juga C. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.